过关。看来是发生了什么奇妙的变化。那消失了。Woyo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Solen 2 episode 119 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Meskipun rencana Putri Jiu-Jiu menggempur pasukan kerajaan Ryu di wilayah Gunung Mingdu sempat berjalan lancar, tapi ketika para pasukan mendekati puncak utama, sebuah cahaya luar biasa edun dari alat roh dewa kematian tiba-tiba saja muncul, bahkan langsung menghabisi setengah legion Master Roh kerajaan Singlo, sehingga menimbulkan kerugian sangat besar. Menyadari fakta tersebut, Wu Yuhao pada akhirnya memutuskan untuk berhenti berpura-pura menjadi pasukan militer, serta kembali ke Akademi Shrek demi mendiskusikan masalah dengan para tetua Pavilion Dewa Laut, sehingga mereka bisa menemukan rencana dan strategi demi menghadapi perang besar yang akan segera terjadi. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Beberapa saat kemudian, ketika para anggota inti Sekte Tang sedang melatih 3 legion elit Master Alatro sesuai dengan keputusan para tetua Pavilion Dewa Laut sebelumnya, Hu Yuhao terlihat menghampiri mereka. Bahkan Susansi langsung pamer kalau seluruh anggota inti semuanya sudah menembus level 70. Tidak sampai di sini, Nan Qiu juga ternyata sudah bergabung dengan Sekte Tang demi membalas budi Yuhao telah menyelamatkan ibunya. Melihat kemunculan istri kedua Abang Frank, jelas membuat seluruh orang langsung terkejut. Tapi mereka masihlah menganggapnya sebagai Wang Dong'er. Sementara Yuhao langsung menjelaskan kalau istri kedua Abang Frank bernama Tang Wutong yang juga calon anggota Shrek Guardian. Dia juga akan mengikuti misi ke wilayah kerajaan Singlo. Meski perkataan Yuhao terlihat sangat meyakinkan, tapi seluruh anggota pada dasarnya juga menyadari kalau Tang Wutong sebenarnya adalah Wang Dong'er, sehingga mereka langsung mencoba untuk akrab dengannya. Tidak sampai di sini, sebelum menjalankan misi, Yuhao berniat membantu Bebe, Susansi, dan Chiang Nanan mendapatkan tubuh jiwa di Menara Jiwa. Singkatnya, dalam perjalanan menuju pagoda jiwa, ketika Susansi sempat heran kenapa Dong'er tidak mengenali mereka, Yuhao langsung menjelaskan kalau Dong'er baru saja terbangun dan kehilangan ingatan. Dia saat ini sedang mencoba membantunya kembali mendapatkan ingatannya. Sementara itu, ketika Bebe terkejut kalau Menara Jiwa memiliki banyak energi cahaya, Yuhao juga menjelaskan kalau Menara Jiwa mampu menyerap elemen cahaya dari matahari sehingga bisa membantu proses penyatuan tubuh jiwa. Tepat ketika mereka baru saja tiba di pintu masuk, serta melihat seluruh orang di tempat ini sangat menghormati Wu Yuhao, hal itu seketika membuat Tang Wutong merasa takjub. 这个混灵咒语难题终于明白了。 Di saat Tang Wutong bertanya bingung apa itu tubuh jiwa, Hu Yuhao mengatakan tubuh jiwa merupakan binatang roh yang secara sukarela menjadi bagian dari Master Roh dan dapat mempertahankan kesadaran. Bahkan binatang roh yang hampir koit juga mampu tetap hidup bersama Master Roh, serta memiliki kesempatan mendapatkan keabadian. Pasalnya, setelah Master Roh menerobos batasan di benua Doulo, maka akan memiliki kesempatan menjadi dewa. Tepat ketika Tang Wutong ingin mengungkapkan sebuah fakta jalan dewa, simbol Trisula di dahinya tiba-tiba saja berkedip, sehingga dia langsung menahan ucapannya.
Setelah memasuki menara jiwa, Beiji menunjukkan binatang roh kuda naga berusia 10.000 tahun. Meskipun memiliki energi cahaya murni, tapi sayang karena cedera parah di masa kecil, dia gagal menumbuhkan sayap saat berusia 10.000 tahun, membuat vitalitasnya menurun drastis dan sudah hampir mencapai batasan hidup. Sehingga binatang roh tersebut sangat cocok dengan Beibei yang memiliki roh pelindung naga radian. Setelah Beibei menyatakan janji-janji manisnya kayak nembak cewek dan si kuda naga menyetujuinya, King Huo Yuhao langsung memulai proses penyatuan tubuh jiwa. Di bawah energi naga radian milik Beibei, kuda naga pada akhirnya mampu menyelesaikan proses evolusi dan menumbuhkan sepasang sayap. Bahkan ketika dia benar-benar menyatu ke dalam tubuh Beibei sebagai tubuh jiwa, Beibei juga mendapatkan manfaat sebuah armor naga perak, serta mendapatkan cincin roh ke-7, membuat kekuatan rohnya langsung melonjak ke level 72. 以后我就叫你天龙，恭喜大师兄。 Tidak berselang lama, Beiji memperkenalkan Jiang Nanan kepada binatang roh ular piton ungu berusia 30.000 tahun dan akan menjadi tubuh jiwanya. Di saat Jiang Nanan beranggapan harus bisa mendapatkan simpati dan empati binatang roh tersebut sebagai syarat melakukan kontrak tubuh jiwa, Beiji lantas membenarkan hal itu, di mana ular piton ungu hanya terkesan dengan ketulusan, terlebih lagi kecerdasannya juga hampir setara dengan manusia. Selain itu juga, asalkan Jiang Nanan bisa menjadikan ular piton sebagai tubuh jiwanya, maka ular tersebut akan mampu mempelajari seluruh tekniknya, sehingga kekuatan tempur jarak dekatnya pastilah meningkat secara signifikan. Hanya saja pastilah sulit mendapatkan kepercayaannya. Pasalnya si ular terluka parah oleh tetua Akademi Shrek saat perang suci sebelumnya. Dan tiba-tiba... 你们不要插手。胭脂， Meskipun kejadian barusan sangatlah mengejutkan, tapi Nanan tidaklah menyerah. Dia mencoba dengan tulus mengakui kesalahan manusia terhadap para binatang roh. Bahkan jika boleh memilih, Jiang Nanan lebih suka menyembuhkan luka si ular daripada harus menjadikannya sebagai tubuh jiwa. Tidak sampai di sini, sejak menara jiwa didirikan, Jiang Nanan juga menyadari kalau hubungan antara kedua belah pihak seharusnya bisa berjalan damai. Membunuh hanya akan menimbulkan kebencian dan kehancuran benua. Bahkan dia bersumpah tidak akan pernah lagi membunuh binatang roh untuk dijadikan cincin roh. Jika melanggar, dia akan dihukum oleh langit dan bumi. Desa si ular dalam sempak tersentuh dengan ketulusan Jiang Nanan. Satu persatu anggota sekte Tang juga melakukan sumpah yang sama seperti Jiang Nanan tidak akan membunuh binatang roh sebagai cincin roh. 也应该要有我。不知为何， Singkatnya, setelah Beiji berterima kasih atas sumpah barusan dan bisa merasakan ketulusan dari kata-kata mereka, King Huo Yuhao lantas memulai proses penyatuan tubuh jiwa Jiang Nanan. 看来是发生了什么奇妙的变化。那就是了。 Hanya dalam waktu singkat, proses penyatuan berjalan sempurna. Jiang Nanan mampu merasakan si ular telah mempelajari 3 kemampuan miliknya. Teknik teleportasi, pengendalian gravitasi, dan tubuh emas tak terkalahkan. Bahkan di masa depan, Nanan yakin si ular dalam sempak pastilah bisa mempelajari banyak hal. 这不就是？ 碧姬前辈，快让魂兽出来吧！ Melihat kemunculan sosok binatang roh yang akan dijadikan tubuh jiwa Susansi, sempat membuat seluruh orang kagum. Bahkan mengingatkan Jiang Nanan tentang sebuah pencerahan yang didapatkan Susansi di lembah cinta. Tapi... Nah, ternyata binatang roh ini memiliki nama kura-kura sisik emas 30.000 tahun. Namun tanpa alasan yang pasti, si kura-kura justru semakin lama semakin menua dan hampir koit. Sehingga Beiji meminta Susansi untuk segera melakukan proses penyatuan.
Tidak membuang waktu, di bawah bantuan Yu Hao melakukan penyatuan tubuh jiwa, serta Susansi juga mengatakan banyak janji manis. Perisai Suan Wu-nya tiba-tiba saja mengalami evolusi. Hanya saja, ketika proses evolusi hampir saja selesai, serta melihat si kura-kura bau tanah terlihat sangat ragu, Wu Yu Hao seolah-olah menyadari sesuatu, sehingga dia beralasan kepada Beiji kalau proses penyatuan memerlukan waktu tambahan dan memintanya untuk meninggalkan tempat ini. 大师兄，你等会就知道了。你为什么要支走碧姬前辈？ Nah, ternyata si kura-kura bukanlah berusia 30.000 tahun, tetapi justru telah berusia 200.000 tahun mendekati 300.000 tahun kultivasi. Bahkan dia memiliki energi kehidupan luar biasa edun, serta memberikan Susansi set armor luar biasa hebat. 伙伴。 Keberhasilan barusan jelas membuat Susansi sangat senang. Pasalnya berkat kura-kura emas, roh pelindungnya kini telah benar-benar menjadi kura-kura Suan Wu emas, menjadi roh pelindung legendaris dari klannya. Sayangnya di tengah-tengah momen romantis antara Susansi dan Jiang Nanan, si kura-kura bapuk justru mengacaukannya. Dia ini kayak binatang roh paling konyol, bahkan tiba-tiba memuntahkan kristal kehidupan. Nah, ternyata si kura-kura ini pernah memasuki danau kehidupan milik Ditian dan menelan kristal kehidupan di dalamnya untuk meningkatkan kultivasinya. Dia juga memiliki cita-cita menjadi raja kura-kura yang akan memimpin hutan Stardo. Tapi sayangnya, kristal kehidupan justru menyerap vitalitasnya dan tidak bisa dia keluarkan dari dalam tubuhnya, membuat kultivasinya langsung merosot ke 30.000 tahun. Jika bukan karena penyatuan tubuh jiwa, mungkin dia benar-benar akan koin. Di tengah-tengah percakapan tersebut, kristal kehidupan secara tidak langsung beresonansi dengan belati kehidupan milik Wu Yu Hao. Bahkan setelah menyatu dan kembali ke tubuh Yu Hao, hal itu secara tidak langsung membuat Yu Hao beresonansi dengan alam dewa. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donggua Solen 2 episode 119 ya guys ya. Gimana alur cerita di episode kali ini? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler versi novel yang sering Mimin buatkan di channel ini ya kan. Dan buat teman-teman yang masih penasaran bisa langsung klik link yang ada di pin komentar ya guys ya. Di sana udah ada spoiler dari episode 120 sampai selanjutnya. Waduh, kalau kayak gini kan makin seru ya guys ya. Dimana selain Wu Yu Hao, kini ada 3 anggota sekte Tang yang juga telah memiliki tubuh jiwa. Waduh, misi nanti ke kerajaan Xinglo sama Tang Wutong pasti bakalan lebih seru ya kan. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini ketua sekte undur diri dulu mau rebahan santuy. See you and bye. Bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.